balik lagi dengan aku, edukator milenial. Aku mau share tentang hal yang paling sering orang keluhkan, paling sering orang curhatkan, dan paling sering orang tanyakan, yaitu gimana sih caranya untuk berani bicara di depan umum atau berani mengemukakan pendapat kalian di depan orang lain. Hal-hal yang membuat seseorang tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum. Di antaranya adalah, kita lihat contoh ilustrasi sebagai berikut. Aku paling gak bisa bicara di depan banyak orang. Aku tuh ngerasa orang lain gak suka kalau aku berbicara di depan umum. Aku takut mempertahankan pendapat di depan umum. Soalnya aku kan bukan orang yang menarik. Aku bukan orang yang suka bergaul sama orang lain. Aku takut untuk bertanya, nanti kalau aku bertanya dikira paling bodoh. Nah, tadi adalah contoh-contoh dari apa yang orang pikirkan ketika ia merasa takut untuk mengutarakan opini atau berargumentasi di depan orang lain, ataupun takut atau tidak pede ketika ingin berbicara di depan umum. Jangan khawatir, aku akan memberitahu cara atau gimana kiat-kiatnya agar kalian bisa keluar dari penjara rasa ketidakpercayaan diri kalian yang menyebabkan seseorang merasa tidak percaya diri untuk berbicara di depan umum atau mengutarakan opininya di hadapan orang lain. Di antaranya adalah, pertama, merasa diri kalian itu tidak menarik dan orang lain lebih menarik dibanding kalian. Yang kedua, kurangnya rasa percaya diri yang mungkin terjadi dari pengalaman kalian di masa lalu. Ketiga, kalian tidak tahu bagaimana cara memulai atau bagaimana cara menyampaikan apa yang ingin kalian utarakan. Keempat, kalian cemas akan hal-hal negatif. Oke, setelah kalian tahu penyebabnya apa yang membuat seseorang tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum ataupun mengutarakan opini dan argumentasinya, sekarang kita masuk nih ke tahap bagaimana caranya untuk keluar dari rasa ketidakpercaya dirian. Tips agar kalian bisa percaya diri ketika berbicara di depan umum atau berkomunikasi dengan orang lain adalah, yang pertama, kalian harus merasa diri kalian itu menarik. Setiap orang punya plus dan minus, setiap orang punya keunikan masing-masing, dan yakin saja diri kalian itu juga punya sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, rasa percaya diri yang harus ditingkatkan. Mungkin jika dulu kalian pernah mengalami hal yang kurang mengenakan, misalnya kalian dulu pernah diceng-cengin, dikatain sama teman, atau melakukan kesalahan ketika berbicara di depan umum, dan sekarang kalian merasa itu adalah hal yang sangat membuat saya takut untuk berbicara lagi di depan umum. Buang jauh-jauh pikiran itu. Ya, kita jadikan hal tersebut sebagai pembelajaran dan kita harus memperbaikinya lagi mulai dari sekarang dan seterusnya. Ingat loh, orang sukses itu nggak langsung sukses. Mereka pun menempuh kegagalan-kegagalan dan ketidaktahuan sebelumnya. Tapi mereka mampu bangkit dan mampu menjadikan kegagalannya sebagai pembelajaran. Tiga, kalian harus belajar dan latihan. Kalau kalian nggak tahu caranya gimana, nggak tahu caranya untuk memulai, ya udah, jalan satu-satunya kalian harus belajar. Caranya bisa membaca buku, lihat YouTube, melihat orang lain, dan juga bisa bertanya atau sharing kepada teman kalian yang mungkin lebih terlihat percaya diri ketika berbicara di depan umum. Atau ke pakar, langsung tanyakan ke orang yang memang memahami hal tersebut. Setelah tahu caranya, jangan lupa untuk latihan. Karena ketika kalian tahu teori tapi tidak mempraktekkan, itu akan sia-sia. Keempat, buang rasa cemas atau takut. Kalau memang kalian malu berbicara atau berada di depan umum, gak usah lihat mata audiens atau gak usah melihat mata orang lain. Kalian bisa melihat dahinya atau kalian bisa melihat dagunya. Kalian harus yakin
bahwa kalian bisa, kalian mampu, dan kalian akan memberikan hal baru kepada orang lain. Keyakinan itu mampu menggerakkan alam bawah sadar kita sehingga perilaku yang kita lakukan itu mengikuti keyakinan kita. Setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan, dan orang yang mau belajar adalah orang yang mau menerima apapun dari orang lain. Oke, sekarang kita udah tahu sebenarnya apa yang orang pikirkan sampai takut berbicara di depan umum atau menyampaikan argumentasinya di hadapan orang lain, dan juga cara untuk mengatasinya bagaimana. Sekian dari aku. Setelah nonton video ini, yuk langsung praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sungkan untuk bertanya ke orang yang lebih tahu, dan jangan lupa untuk selalu belajar dan juga praktik. See you!